Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal, Dr. Kiai Haji Asma'i Mahfud, MAG beserta keluarga, Kiai Haji Ahmad Hasanuddin, SHI beserta keluarga, Kiai Haji Amin Nudin Fahruda, SAG beserta keluarga, dan juga seluruh pengurus Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal, baik pengurus pusat dan pengurus Firqah, Ustadz, Ustadzah semuanya. Kali ini kita akan berbincang-bincang kaitannya dengan penerimaan santri baru Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal 2023. Pada kali ini saya itu didampingi dengan beliau-beliau. Yang pertama itu ada beliau Ustadz Reza Gunawan SHI selaku ketua penerimaan santri baru 2023, dan juga beliau Ustadz Muhammad Khairul Umam SPD sebagai sekretaris pusat Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hanya saja biasanya ketika podcast ini disediakan kopi. Baru kali ini tidak ada kopi Ustaz ya. Kemarin ada kopi itu. Belum Ustaz, nanti menyusul. Iya, semoga begitu. Semoga saja menyusul. Oke, Ustaz, kali ini kita nanti akan berbincang-bincang kaitannya dengan penerimaan santri baru, Ustaz. Oh iya. Oke. Oke, langsung saja Ustaz ya. Iya. Oke. Sebelum menginjak ke sistem, terus penerimaan, timeline dan lain-lain, mungkin yang perlu calon-calon wali santri ataupun calon santri itu menanyakan bagaimana sih dulu itu sejarahnya atau sikapur sirihnya dari Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal. Gitu Ustaz. Mungkin atau program-programnya atau apa saja dari Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal itu, gambaran umumnya itu bagaimana? Oh ya, ini ya mungkin saya selaku sekretaris pengurus pusat ya sedikit menjelaskan mungkin berkaitan dengan kurikulum pesantren. Sesuai dengan nama pesantren Al Kamal itu namanya Pondok Pesantren Terpadu. Setahu kami dari pengurus yang dinamakan terpadu itu ada dua. Satu, memadukan program. Di antaranya adalah santri Al Kamal itu dalam kesehariannya berbicara dengan sesama santri itu wajib menggunakan bahasa resmi pesantren. Apa bahasa resminya? Bahasa resminya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga seperti pondok modern. Namun di sisi lain, pembelajaran madrasah diniyahnya masih menggunakan metode salaf atau metode tradisional. Seperti memaknai masih menggunakan pegon, kemudian masih menggunakan utawi iki-iku dan lain sebagainya, sehingga itu dinamakan terpadu. Terpadu yang kedua adalah memadukan antara program-program pesantren dengan program-program sekolah formal, sehingga pesantren itu dalam membuat kalender kegiatan, kemudian membuat program-program pesantren itu tidak lepas dari mengikuti atau sedikit banyak menyesuaikan dengan program-program yang ada di sekolah formal. Contoh yang paling baru adalah alhamdulillah semenjak 2 tahun itu kita sudah bekerja sama dengan MAN 3 Blitar dalam mengadakan program MAN PK, Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan, yang mana itu fokusnya itu adalah kitab kuning dan hafalan Al-Quran. Jadi anak-anak yang masuk di MAN PK itu wajib mondok di Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal. Jadi kita walaupun mungkin pondok pesantren, tapi kita juga tidak eksklusif. Artinya apa? Artinya kita dengan sekolah formal, dengan lembaga-lembaga di sekitar yayasan itu kita masih dapat menyatukan ide, menyatukan visi misi seperti itu. Jadi itu yang dinamakan terpadu. Jadi ada dua hal yang itu menjadi latar belakang kenapa dinamakan terpadu. Secara umum programnya seperti itu. Gitu. Oke. Berarti yang program khusus PK itu
santri-santrinya itu harus bermukim atau bertempat di pondok pesantren gitu Ustaz ya. Iya, iya. Bahkan madrasah diniyah pun itu juga harus menyesuaikan dengan kita. Ustadz-ustadznya juga sebagian dari pondok. Kemudian tahfidnya juga begitu. Tahfidnya kita beri porsi yang lebih daripada teman-teman santri yang lain seperti itu. Itu untuk ManPK. Harapan saya mungkin dari para pemirsa, dari para pendengar yang mau melanjutkan di jenjang aliyah, yang mungkin pernah mondok di pesantren manapun, atau yang mungkin di rumah punya punya hafalan juz entah 2, 3, 4 atau berapa, itu nanti harapan saya atau sebaiknya nanti ikut di program ManPK dengan mendaftar jalur ManPK di Man3 Blitar seperti itu. Oke. Terus kaitannya dengan itu Ustaz madrasah diniyah. Iya. Nah, itu ada berapa jenjang di di pesantren Terpadu Al-Kamil itu, mungkin ada berapa jenjang atau kelas-kelasnya itu pembagiannya itu seperti apa Ustaz? Oh ya. Jadi kalau di Madrasah Diniyah Al-Kamal itu alhamdulillah kita jenjangnya cukup lengkap. Jadi mulai dari ULA itu diisi oleh santri-santri setingkat SD atau MI. Kemudian ada WUSTO itu santri-santri setingkat SMP MTS. Kemudian ada ULIA itu santri setingkat SMK dan MAN. Dan yang paling akhir itu ada santri Ma'had Ali yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang mukimnya di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal atau di pondok pesantren kita biasa disebut dengan mahasantri gitu. Termasuk panjenengan. Oke. Terus ini yang mungkin jadi pertanyaan calon santri Ustaz. Iya. Mungkin kan calon santri itu kan ada latar belakangnya beda-beda. Iya. Mungkin dari SD atau dari MI. Nah, itu kan di pondok pesantren itu kan diwajibkan memakai bahasa resmi. Iya, betul. Itu bagaimana caranya? Kan biasanya yang alumni dulu belum mengenal bahasa Arab mungkin atau bahasa Inggris itu, saya minder ini, mau ke sini kok ini kok ketat, terus bahasanya harus wajib bahasa resmi itu. Padahal di rumah pakai bahasa Jawa. Iya, di rumah pakai bahasa Jawa. Enggak mungkin sama bapak ibunya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, jadi begini, tentu kita juga sudah memikirkan hal itu. Jadi untuk terkait dengan program kebahasaan di pesantren itu khusus untuk santri baru selama 6 bulan pertama atau semester pertama itu kita wajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak langsung wajib menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi kita wajibkan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kenapa? Ya ini sebagai latihan mereka untuk switching atau memindah bahasa, mengalih bahasakan dari yang biasanya di rumah berbahasa Jawa, dialih bahasakan ke bahasa Indonesia terlebih dahulu yang mungkin sudah lebih banyak dikenal, sudah lebih banyak dipraktekkan di rumah. Nah, setelah nanti 6 bulan pertama, masuk pada 6 bulan kedua atau masuk pada semester berikutnya, barulah nanti santri baru itu wajib menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan sesama santri atau dengan pengurus atau dengan para ustadz. Seperti itulah. Nanti ada penandanya itu. Dari 6 bulan pertama menggunakan bahasa Indonesia, beralih atau switching menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, itu nanti ada yang namanya program Takriratul Lughah. Jadi nanti biasanya di penghujung tahun, biasanya di sekitar bulan Desember akhir, itu nanti ada acara namanya Takriratul Lughah, yang mana acara itu menjadi pertanda bahwa setelah selesainya acara mereka wajib menggunakan bahasa resmi pondok pesantren, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Begitu. Jadi nggak perlu khawatir, oh saya di rumah belum tahu bahasa Arab sama sekali, atau saya di rumah itu tidak pernah praktek bahasa Inggris sama sekali, sudah pernah tahu tapi tidak pernah dipraktekkan. Nggak usah khawatir, karena begini, untuk pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris pun kita itu mulai dari yang paling dasar. Contoh misalnya bahasa Inggris itu aja kita mulai dari alfabet dulu. Makanya kalau dulu kita idhofiyah itu setiap pagi mesti itu nyanyi A B C D E F G itu berulang kali. Nah, itu karena kita memang semuanya mulai dari dasar. Bahasa Arab pun juga begitu. Atau begini, ada teman-teman santri itu yang
mereka bingung, Ustadz saya ini belum pernah ngaji sama sekali, maknanya pegon aja belum bisa. Santai, enggak apa-apa, karena di pondok pesantren nanti kita ajari pegon mulai dari awal juga. Di madrasah diniyah itu nanti ada pembelajaran imla, itu nanti diajarkan bagaimana menulis pegon, mulai dari menulis huruf dulu, kemudian disambung, kemudian bagaimana menulis huruf misalnya yang tidak ada dalam bahasa Arab, yang tidak ada tulisan Arabnya, maksud saya gitu, atau mungkin menulis NG atau NY yang tidak ada dalam bahasa Arab, itu nanti diajari semuanya. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya kita mulai dari awal, kita mulai dari yang paling dasar begitu. Termasuk begini, kadang-kadang teman-teman itu saya itu sudah tahu sebenarnya bahasa Inggris tapi tidak pernah praktek. Itu nanti justru lebih mudah. Kenapa? Karena kunci seseorang itu bisa menguasai bahasa asing itu hanya dua sebenarnya, yaitu al-lughah la tahtaju ilal dzaka walakin al-lughah tahtaju ilal bi'ah wal mumarasah. Bahasa itu tidak butuh orang pintar. Kenapa? Buktinya apa? Orang gila di Inggris ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Orang gila di Arab ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi orang kok mau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris nggak perlu pintar. Nggak perlu pintar loh. Lah terus perlunya apa? Walakin al-lughah tahtaju ilal bi'ah wal mumarasah. Tapi bahasa itu butuh yang namanya bi'ah, lingkungan. Alhamdulillah di pondok pesantren kita lingkungannya sudah berbahasa. Santri-santri sudah menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Lingkungan kita sudah terbentuk. Tinggal yang kedua. Yang kedua adalah al-mumarasah atau praktik. Jadi setelah dari kelas mendapatkan satu kosakata, nyampe di kamar segera dipraktikkan. Jadi nanti biar segera bisa berbicara sedikit demi sedikit menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Contoh misalnya di kelas baru saja diberi mufradat ana, artinya saya bahasa Arabnya ana. Langsung nanti di kelas dipraktekkan, dicampur enggak apa-apa. Oke, terus gini Ustadz, mungkin dari calon santri pun juga ada pertanyaan begini. Mungkin dulu itu saya itu masih TPA, iya. Belum tahu Madin itu seperti apa, terus masih belajar Al-Quran. Nah itu di pondok pesantren Fadul Kamal itu bagaimana? Mungkin apakah ada pembelajaran Al-Quran tersendiri atau Madin itu seperti apa? Gimana Ustadz? Iya, jadi ini Madinnya dulu ya. Kalau Madin di pondok pesantren Al-Kamal itu lebih fokus kepada ilmu-ilmu alat. Jadi seperti nahwu, shorof, i'lal, i'rab dan lain sebagainya. Itu untuk materi madrasah diniyahnya. Kalau untuk pelajaran fikih, tasawuf, akhlak, itu nanti biasanya dipelajari di bulan Ramadan yang ada kegiatan pondok Ramadan itu. Kemudian kalau untuk Al-Quran alhamdulillah kita itu ada program yang namanya Majelis Muratilil Quran. Apa itu? Jadi Majelis Muratilil Quran itu yang pertama mewadahi santri-santri untuk memperbaiki atau belajar Al-Quran. Jadi baik santri yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali maupun yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya, untuk kelas 1 semuanya nanti wajib mengikuti Majelis Muratilil Quran. Namun nanti untuk klasifikasi kelasnya tentu disendirikan, dari yang bisa atau yang sudah mahir, atau bahkan mungkin nanti kalau menginginkan ikut program tahfidz Al-Quran, nanti juga diwadahi di dalam program Majelis Muratilil Quran yang saat ini Ustadz Abu sebagai koordinatornya, begitu. Jadi tidak usah khawatir, kita Al-Quran juga tetap kita perhatikan, bacaan Al-Quran kita harapkan juga santri bacaannya bagus. Kemudian program tahfidz pun kita juga sediakan. Jadi teman-teman calon santri yang mungkin menonton tayangan ini tidak usah khawatir apabila menghendaki untuk program tahfidz Al-Quran, karena kita dari pesantren juga sudah menyediakan program tersebut, begitu. Terus mungkin dari calon wali santri itu ada pertanyaan juga. Iya. Itu mungkin dulu anaknya itu dari jenjang SD, MI itu sudah berprestasi, Ustaz. Oh iya. Sudah berprestasi. Nah, mungkin di pesantren Al-Kamal ini itu untuk menjebatannya bagaimana, Ustaz? Apakah ekstra-ekstranya itu mungkin apa saja, atau mungkin ada lomba-lomba seperti apa di pondok pesantren Fadul Kamal, ya? Iya. Jadi begini, Ustaz Rifai. Kita itu juga menyediakan banyak sekali event
perlombaan internal, yang mana harapan kita adalah bisa menggali potensi-potensi santri terutama kelas 1 yang mungkin biasanya kan masih sebenarnya dia punya potensi pidato misalnya tapi masih malu-malu, begitu mau menyampaikan malu-malu. Nah, itu kita banyak sekali event-event. Contoh misalnya ada pesona bahasa yang mana di dalamnya biasanya ada lomba pidato bahasa Arab, lomba pidato bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nanti untuk event tahunan kita ada Porsa, Pekan Olahraga dan Seni Santri Al-Kamal. Porsa itu lombanya banyak sekali, sangat bervariasi, mulai dari lomba olahraga, lomba seni, itu ada semua. Itu untuk menggali potensi itu. Terus kemudian kita juga punya lembaga yang khusus menangani masalah ekstrakurikuler santri. Jadi hampir mirip dengan sekolah formal. Kita juga punya ekstra. Kita punya yang namanya LPBS, Lembaga Pengembangan Bakat dan Seni Santri. Yang mana lembaga itu nanti menaungi ekstra-ekstra yang kita sediakan di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Mulai dari yang paling banyak anggotanya ada pencaksilat pagar nusa. Kemudian ada qiraatul Quran bil ghina atau qiraat begitu biasanya bahasanya di luar. Kemudian ada pidato bahasa Arab bahasa Inggris, kemudian ada jurnalis yang suka fotografi atau suka membuat berita dan sebagainya nanti bisa ikut jurnalis. Kemudian nanti ada juga debat, termasuk di antara tutor debatnya adalah yang kemarin alumni kita yang alhamdulillah dapat penghargaan di Qatar kemarin. Iya, betul ya, itu alhamdulillah itu. Kemudian ada beberapa yang lain masih banyak, termasuk ekstra baca kitab juga ada. Maka harapannya bakat-bakat santri yang mungkin terpendam itu tidak tambah terpendam lagi, tapi justru bisa keluar, bisa tampil, dan bahkan bisa berkembang. Harapannya seperti itu. Begitu. Oke. Nah, mungkin untuk calon wali santri atau calon santri yang menonton podcast kali ini, jangan khawatir. Mungkin kaitannya bahasa-bahasa yang tadi seperti dibicarakan oleh beliau Ustadz Umam, kaitannya dengan madin, kaitannya dengan baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan lain-lain, ekstra prestasi dan lain-lain. Jangan khawatir, itu pasti akan diwadahi oleh Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, gitu ya Ustadz? Iya, betul. Nah, oke, sekarang kita beralih sekarang kita akan membicarakan kaitannya dengan PSB, Ustadz. Ini Ustadz Riza sebagai ketua ya? Ya, koordinator. Nah, oke. Penerimaan santri baru. Mungkin yang jadi pertanyaan itu untuk sistem pendaftaran di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal itu bagaimana, Ustadz? Nah, untuk sistem sendiri penerimaan santri baru tahun 2023 Ya. untuk Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini menggunakan sistem online, Ustaz. Nah, jadi orang tua ataupun wali santri, calon wali santri ataupun santri itu tidak perlu lagi datang ke pondok pesantren. Jadi cukup menggunakan handphone ataupun laptop di rumah. Jadi nanti ada website khusus tentang penerimaan santri baru. Nanti wali santri bisa mengakses itu, tinggal isi saja, Ustaz. Jadi tidak perlu lagi yang namanya datang ke pesantren. Cukup semudah itu maksudnya. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Dari Kalimantan, dari manapun bisa Ya, daftar di dari tempatnya manapun bisa. masing-masing. Dari mancanegara pun Iya. bisa ya? Bisa. Cukup dari rumah saja gitu, Ustaz. Lebih mudah, lebih simpel, lebih Lebih efektif, modern, lebih Ustaz, ya? modern juga. Gitu. Iya. Berarti itu yang mendaftar itu calon wali santrinya atau calon santrinya, Ustadz? Kalau yang mendaftar itu calon wali santrinya. Calon wali santrinya. Bisa siapa saja sebenarnya bisa. Cuma nanti ada linknya, ada website nanti bisa diisi. Ada isian khusus untuk wali santri, ada isian khusus untuk santri itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana Ustadz misalkan wali santrinya itu gaptek lah, Ya. belum terlalu mengerti tentang Teknologi, internet. Ya, ya. kan pertanyaannya banyak biasanya Iya, seperti itu. iya, iya. Nah, kalau permasalahan seperti itu bisa yang mengisi itu santrinya, kalau santrinya itu bisa. Nah, kemudian kalau sama-sama tidak bisa gimana? Nah, kalau sama-sama tidak bisa nanti bisa dihubungi nomor helpdesk ataupun nomor kontak person dari pondok pesantren. Oh, ada Ustaz itu ya. Ada, Ustaz. Nanti Oh, iya. siap menangani 24 jam siap, Ustaz. Luar Nah, itu. biasa. Nah, nanti Insya Allah. bisa dihubungi itu. Seperti itu, Ustaz, kira-kira. Oke. Nah, terus di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini kan banyak sekolah formalnya, Ustadz. Ya. Nah,
itu apakah ketika sudah mendaftar di pondok itu apakah otomatis sudah mendaftar ke sekolah formal gitu Ustaz? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah harus sendiri-sendiri ataukah ketika daftar di pondok itu otomatis sudah daftar di sekolah formalnya itu? Oke, jadi kaitannya dengan pendaftaran itu pondok pesantren membuka sendiri dan sekolah formal itu membuka sendiri, Ustaz. Jadi walaupun pondok pesantren dan sekolah formal ini berada di lingkungan yang sama istilahnya, tetapi untuk sistem pendaftaran ini menggunakan sistem dari masing-masing sekolah formal itu sendiri. Jadi dari pesantren itu melakukan pendaftaran, juga sekolah formalnya melakukan pendaftaran sendiri. Jadi tidak otomatis, Ustaz. Jadi harus melakukan pendaftaran secara mandiri, kira-kira seperti itu. Berarti seluruh ketentuan, seluruh persyaratan itu sudah terupload di website Al-Kamal ya Ustaz? Nah, untuk kalau sudah mendaftar di pondok nanti ada linknya sekolah formal. Nah, kan biasanya bingung. Ini sekolahnya linknya mana? Atau websitenya mana? Atau cara pendaftarnya gimana? Nah, itu tidak perlu khawatir untuk calon wali santri. Nah, nanti bisa dibuka saja di www.psb.Al-Kamal Blitar. Seperti itu, Ustaz. Nanti di sana sudah lengkap, sudah bisa dilihat syarat pendaftarannya gimana, terus kelengkapannya apa saja, terus juga pembayarannya juga sudah ada, Ustaz. Nah, terus yang menjadi pertanyaan kan kapan dibuka gitu, Ustaz? Nah, iya. Nah, untuk pendaftaran sendiri dibuka pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 bulan, Ustaz, untuk mempersiapkan pendaftarannya itu. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin sebaiknya gini ya, nanti ini tim editor nanti taruh di deskripsi gitu, Nah, boleh, ya. Atau taruh di link di atas ini. Nah, Bawah. Iya, nanti biar lebih mudah para peserta untuk website tempat pondok pesantren Pondok Al-Kamal bisa ditaruh bisa dilihat di link deskripsi. Iya, Ya. benar sekali. Betul. Oke. Berarti itu untuk template pendaftaran ya. Iya, Ustaz. Mungkin setelah pendaftaran itu ada alurnya itu setelah pendaftaran itu apa saja Ustaz? Nah, oke. Sampai calon santri baru itu sudah berada di pesantren. Nah, itu alurnya bagaimana? Setelah mendaftar mungkin ada alur apa? Nah, untuk alurnya sendiri mungkin bisa dimulai dari sosialisasi dulu saja. Ya. Nah, untuk sosialisasi atau terkait dengan pamflet-pamflet yang berkaitan dengan penerimaan santri baru itu mulai dipublikasi di akun-akun media pondok pesantren pada tanggal 15 Maret sampai dengan Februari, Ustaz. Iya, Ustaz, maaf. Ya, kemarin nih. Dari 15 Februari Iya. sampai dengan 28 Februari. Jadi kalau dilihat sekarang, loh ini kok belum muncul. Nah, itu tidak usah khawatir. Karena dipantau saja nanti tanggal 15 sampai dengan tanggal 28. Itu semua pengumuman ada di situ, Ustaz. Ya, berarti harus sering-sering buka website, Ustaz, ya. Itu harus Biar sering. traffic websitenya naik ini. Biar ganti. Iya. Nah, itu untuk sosialisasinya seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri dibuka tanggal itu tadi ya, tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Mei. Iya. Jadi ada kurang lebih 3 bulan untuk mempersiapkan pendaftaran. Kemudian setelah melakukan pendaftaran nanti ada yang namanya daftar ulang. Jadi setelah pendaftaran itu tidak bisa kalau langsung ingin daftar ulang itu tidak bisa. Dan nanti daftar ulangnya ada sendiri tanggal 1 sampai dengan 10 Juni. Itu daftar Ya, daftar ulang. Nah, untuk biayanya gimana? Nah, untuk biayanya nanti di-share menyusul. Bisa dilihat sekali lagi di website saya. Itu sudah lengkap di situ. Sama ini mungkin, Ustaz. Kan mereka mungkin setelah daftar itu kan secara online. Secara online. Ya kan? Kemudian kan nanti dicetak formulirnya. Dicetak. Jadi jangan lupa setelah daftar online, formulir dicetak, diberi materi dulu saja. Berapa itu materi? 10.000 Materi saja. 10.000, Oh ya, ya, benar. materi 10.000 ditandatangani, begitu ya. Yes. Baru setelah itu nanti pada tanggal 1 sampai dengan 10 Juni daftar ulang di bank. Di bank. Itu ya. Karena daftar ulang di bank saja. Kantor menerima enggak ini, Ustaz? Untuk kantor tidak menerima, Ustaz. Oh, Hanya tidak ya? melalui rekening. Oh, gitu. Iya. Nggih. Sekali lagi online lagi, Ustaz. Online Biar lagi. lebih mudah. Iya. Gitu. Atau mungkin sebaiknya nanti dibuatkan grup WhatsApp, Ustaz. Grup WhatsApp, untuk grup WhatsApp nanti ada, Ustaz. Oh, ada Jadi, ya? Oh, waktu melakukan pendaftaran nanti otomatis ada link grup untuk wali santri gitu. Oh, berarti setelah melakukan daftar ulang jangan lupa untuk klik
biar masuk grup WhatsApp gitu. Nah ya. itu jangan sampai lupa Ustaz. Nanti sudah nah. melakukan pendaftaran kok tidak masuk grup gitu. Jangan-jangan nanti iya. malah Tidak dapat malah info. tidak Ya, dapat tidak info. dapat info malah nggak jadi. Wah, ini repot Nggak ini tahu namanya. ini. Iya. Sudah daftar kok nggak ada informasi. Nah, Nah, padahal belum masuk masuk grup. grup. Gitu. Betul. Berarti nanti untuk daftar ulangnya itu bayarnya via rekening bank gitu ya. Iya, Iya. Nah, oke, setelah daftar ulang itu apa ada alur lagi, Tat? Setelah daftar ulang itu harus bagaimana lagi atau? Nah, setelah daftar ulang nanti tinggal kita tunggu adminnya, Ustaz. Ya. Nanti di setiap grup ada adminnya, admin namanya PJ Angkatan. Iya. Nah, nanti ada itu, kemudian kita konfirmasi. Nah, cara konfirmasinya gimana? Kita fotokan slip pembayaran itu tadi, Ustaz, terus kita kirimkan dengan format yang sudah disediakan. Kemudian setelah itu, kita tunggu istilahnya apa Ustaz ya? Diloloskan lah. Nah, kita tunggu pendaftaran ulang itu dinyatakan selesai. Nanti ada tulisannya Ustaz, di website. Oh, diverifikasi ya. Di akunnya masing-masing. Oh, Nah, gitu. di akunnya masing-masing ada tulisannya selesai. Nah, kalau sudah dinyatakan selesai, maka yang tinggal ditunggu adalah serah terima santri baru. Ustaz. Nah, tinggal ditunggu aja, nanti tanggalnya adalah tanggal 8 Juli. 8 Juli. 8 Juli. Nah, terus untuk prosesi serah terima itu bagaimana, Zat? Apakah yang datang hanya calon santrinya ataukah beserta calon wali santrinya itu juga datang kepada kegiatan serah terima itu, Zat? Biasanya santri dan wali santri. Karena nanti di dalam yang namanya serah terima itu kan berarti orang tuanya menyerahkan putranya kepada pengasuh. Nah, begitu. Dan harapannya juga pada saat serah terima itu nanti juga sekalian para wali santri jika menghendaki untuk sowan ke dalam pengasuh dipersilahkan. Sebagai ya namanya orang tua. Kalau di rumah itu ya bapak ibunya, kalau di pesantren kan orang tuanya ya para pengasuh zuriyah pondok pesantren gitu. Jadi sebaiknya juga sama orang tuanya. Atau kalau misalnya orang tuanya benar-benar sangat repot atau berada jauh, mungkin bisa diwakilkan oleh wali santri yang lainnya atau misalnya pamannya atau siapa itu boleh. Ya. Tapi yang jelas sebaiknya tetap bersama dengan orang tuanya. Nah, gitu. Mungkin saat ini mungkin para santri baru juga bingung nih, apa ini yang harus dipersiapkan, mungkin barang-barang apa yang harus dibawa nanti ketika serah terima, atau mungkin pertama kali masuk apa aja yang harus dibawa, itu mungkin itu. Untuk yang dibawa itu terkait pendaftaran berarti saya? Ya, pendaftarannya. Nah, untuk yang dibawa itu mungkin tadi kan setelah melakukan pendaftaran online, nanti kan ada yang namanya formulirnya. Ya, nah, betul. itu nanti kemudian dicetak seperti yang dikatakan Ustadz Tuman tadi, dikasih materai dulu. Nah, ditandatangani, kemudian nanti dibawa ketika serah terima. Nah, selain itu apa? Selain itu adalah foto formal untuk wali santri. Ukurannya 3x4 background biru. Untuk laki-laki menggunakan kopiah hitam, untuk yang perempuan menggunakan kerudung putih gitu ya. Berarti seluruh berkas-berkas itu dibawa ketika serah terima gitu, Zat? Ya, nanti setelah waktu serah terima itu sebelum masuk ke pondok itu menyerahkan berkas-berkas tersebut gitu. Nah. Kalau nggak salah ditambah fotokopi KK, fotokopi KTP saja. Oh iya benar ya. Fotokopi KK, fotokopi KTP dan akte kelahiran. Iya, betul. Berarti masih sama dengan tahun lalu ya. Dan satu lagi Ustaz, Iya. yang jangan sampai ketinggalan adalah slip pembayaran dari Oh iya, Nah, itu yang paling penting ya. Sebagai bukti telah daftar ulang gitu. Betul. Ya. Terus begini, Ustaz, mungkin fasilitas apa yang didapatkan oleh calon santri baru. Nah, mungkin dapat fasilitas apa? Terus mungkin kan bingung juga nih calon santri itu mungkin datang ke pondok harus bawa apa saja gitu. Mungkin apa yang diperbolehkan atau mungkin apa yang tidak diperbolehkan gitu, Ustaz. Iya. Mungkin atau ada yang mau bawa lemari mungkin atau yang bawa kasur atau spring bed itu gimana, Ustaz? Nah, untuk fasilitas yang disediakan oleh pesantren itu yang pertama lemari, Ustaz. Almari itu jadi nggak perlu untuk santri itu membawa almari lagi, nggak perlu. Karena setiap santri nanti mendapatkan satu almari gitu, Ustaz ya. Iya. Setiap santri sudah mendapatkan almari, jadi sudah tidak diperlukan lagi membawa almari dari rumah. Itu. Terus kemudian juga mendapatkan kopiah juga dapat, Ustaz. Kopiah, kerudung,
kemudian jas alma mater, terus baju putih. Itu Ustaz. Baju olahraga tambah satu. Baju olahraga. Iya. Terus sama kitab dari pesantren. Oh iya. Itu sudah dapat Ustaz. Jadi tidak perlu beli di luar. Iya. Sama yang mungkin perlu dibawa oleh calon santri adalah satu alat makan. Karena alat makan harus bawa sendiri dari rumah seperti sendok, piring, gelas. Kemudian alat mandi juga harus membawa sendiri, sabun mandi dan lain sebagainya, sikat, mungkin timba, kemudian gantungan baju, hanger, kemudian jebor mungkin kalau perlu itu bawa sendiri. Kemudian yang ketiga alat tidur seperti kasur itu membawa sendiri. Ya, kasur membawa sendiri, hanya saja dibatasi, tidak boleh sembarang kasur. Yang boleh dibawa adalah kasur lipat yang ukurannya mungkin cukup untuk dia sendiri. Tidak yang terlalu tebal, tidak yang terlalu lebar. Jadi membawa sendiri kasur lipat yang sekiranya cukup untuk dia sendiri. Kemudian bantal, kemudian selimut itu nanti juga membawa sendiri. Plus kalau mungkin ada obat-obatan pribadi yang biasa dibawa dari rumah, yang mungkin punya penyakit bawaan, itu nanti juga sebaiknya dibawa. Begitu. Itu yang harus dibawa. Dan mungkin ya baju-baju secukupnya, tidak boleh bawa terlalu banyak Ustaz ya. Karena kita almarnya juga terbatas. Karena nanti kalau bawa terlalu banyak juga di pondok kan bukan gitu ya? Bukan tempat fashion show gitu. Jadi bawa secukupnya aja gitu. Bawa secukupnya. Sama seragam udah pasti seragam. Ya. Itu. Alat makan, alat mandi, alat tidur, obat-obatan. Oke, mungkin untuk yang perlu dibawa itu ya Ustaz ya. Iya, betul. Terus kaitannya dengan mungkin santri baru itu bingungnya begini Ustaz. Kan ketika sudah serah terima kan otomatis sudah berada di pondok ya. Nah, itu ketika saat itu kan belum tahu menau Ustaz. Mungkin ini lingkungannya bagaimana, terus program-programnya atau gimana itu mungkin apakah ada kegiatan untuk istilahnya masa perkenalan itu apa ada Ustaz? Ada. Jadi kita di pesantren itu ada nanti biasanya awal tahun ajaran itu ada agenda yang namanya PETA, Pekan Ta'aruf. Pekan Ta'aruf itu pekan untuk mengenalkan santri baru terhadap lingkungan pesantren beserta program-programnya. Itu biasanya nanti sekitar 2-3 hari saja, tidak lama ada. Itu nanti biasanya di dalamnya ya mengenalkan peraturan pesantren, kemudian mengenalkan tokoh-tokoh pesantren, kemudian mengenalkan pengurus-pengurusnya, kemudian mengenalkan lingkungannya, kamar mandi di mana, kantor di mana, kalau mau laundry di mana, kalau mau sekolah lewatnya mana, dan begitu dan seterusnya. Itu biasanya nanti ada di Pekan Ta'aruf atau PETA gitu. Berarti pasti nggak bingung ya nanti nggak bingung udah pasti, karena nanti pasti akan dituntun oleh panitia PETA. Kebetulan nanti panitia PETA kan juga dari para pengurus. Jadi nanti setiap pertanyaan yang mungkin timbul di kepalanya santri baru nanti silahkan ditanyakan pada saat PETA gitu. Oke, mungkin cukup itu Ustaz. Mungkin apakah ada tambahan untuk pesan untuk calon santri baru atau calon wali santri baru ini Ustaz? Mungkin ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan Ustaz? Iya, kalau dari saya nanti mungkin bisa ditambah Ustaz ini ya. Kalau dari saya untuk santri baru, yang pasti yang pertama mereka itu nanti pasti kan harus adaptasi. Baik adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan peraturan yang mungkin dulu di rumah dikit-dikit HP, sementara besok ketika sudah masuk pesantren dilarang membawa alat elektronik, sehingga pasti harus lepas dari HP untuk santri. Maka itu harus mulai dibiasakan. Artinya apa? Pasti proses adaptasi itu pasti sulit. Proses adaptasi pasti pahit. Proses adaptasi pasti sakit. Itu sudah pasti itu. Maka itu harus disiapkan mulai sekarang, diniatkan yang benar. Diniatkan yang benar untuk masuk pesantren itu niatnya apa ya? Yang jelas niatnya tholabul ilmi, mencari ilmu, bukan yang lain. Mungkin masuk pesantren niatnya biar
tidak disuruh ngarit di rumah, itu salah, itu kan berarti salah. Ya niatnya di masuk pondok pesantren ya niatnya harus thalabul ilmi. Kalau niatnya sudah benar, kemudian sudah mantap, hatinya sudah mantap, kemudian itu harus bertahan ketika masa-masa adaptasi. Karena itu nanti pasti gonjang-ganjingnya ada di situ ketika adaptasi. Mondok pasti pahit. Mencari ilmu itu tidak ada yang mudah, pasti sulit. Imam Syafi'i aja pernah berkata kan, man lam yazuk murrat ta'limi sa'atan falyazuk dhullal jahli tulah hayatih. Barang siapa kok tidak mau mencicipi pahitnya ilmu, mencicipi berarti kan sedikit. Iya, karena apa? Karena waktu mencari ilmu itu sedikit. Paling kalau kita mulai sejak TK sampai S1, TK 2 tahun, kemudian SD 6 tahun, ya kan? Yeah. SMP 3 tahun, aliyah 3 tahun, 9 tahun, 14 tahun ya. Kemudian S1 4 tahun, 18 tahun. Itu hanya untuk belajar. Sementara ilmu kita 65 tahun. Jadi barang siapa yang tidak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu, falyadzuq dzulal jahli tulah hayati, maka dia akan merasakan kebodohan selama hidupnya. Jadi memang mencari ilmu pasti sulit. Itu harus disiapkan mentalnya dari rumah itu, bahwa oh besok itu saya punya tantangan begini-begini di pesantren, harus disiapkan sejak dari rumah. Tapi senyampang niatnya itu sudah kuat untuk masuk pesantren, insya Allah itu akan terlewati dengan mudah. Itu akan terlewati dengan mudah. Itu untuk santrinya. Untuk wali santrinya, ini ada pesan untuk wali santri juga. Walaupun yang mondok adalah santrinya, putra putrinya, tapi hatinya orang tua itu juga harus ikut mondok. Harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar totalitas menitipkan putra putrinya di pesantren, dititipkan kepada para pengasuh, dititipkan kepada para pengurus. Jangan sampai kemudian nanti di tengah-tengah ada pergolakan putra putrinya tidak tidak taat dengan peraturan. Oh, karena saking kangennya orang tua terhadap putra putrinya, terus mencuri-curi waktu buat nyambang anaknya, itu tidak boleh. Karena itu nanti secara psikologis akan menjadikan putra putri itu tidak segera kerasan. Seperti itu. Karena batin orang tua dengan anak itu pasti, ibarat kata itu nyetrum istilahnya begitu. Kalau orang tua itu di rumah nangis kangen kepada anaknya, anak itu nanti di pondok juga pasti nangis kangen dengan orang tuanya, dan tidak akan segera kerasan begitu. Jadi sebaiknya orang tua di rumah selain mencarikan bekal uang saku untuk putra putrinya, juga mendoakan, kemudian juga mengikhlaskan putra putrinya, totalitas untuk ikhlas terhadap putra putrinya berada di pondok pesantren. Itu mungkin yang harus disiapkan secara mental untuk para calon santri dan calon wali santri. Gitu. Mungkin Ustaz Reza bisa menambahkan sebelum closing. Sudah banyak tadi. Kalau saya mungkin karena saya koordinator PSB 2023, Ustaz. Mungkin tambahnya cuma itu, Ustaz. Terus pantau website Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Jangan sampai ketinggalan pendaftaran gitu, Ustaz. Iya. Termasuk media sosial yang lain seperti Instagram mungkin. Iya, Instagram, YouTube. Iya. Juga website yang paling penting. Biar Instagram kita itu viral, Ustaz. Walaupun kalau kata orang sekarang itu kan tanda media sosial viral itu apa? FYP. Bukan. Kalau ada komentar iklan mata minus. Kalau belum ada iklan mata minus berarti belum viral itu. Atau iklan keju mozzarella. Keju mozzarella khas Malangnya kakak. Iya. Obat mata minusnya. Obat mata minusnya. Bener. Ya, biar media sosial kita juga biar naik trafficnya, sehingga para santri dan wali santri yang ada di rumah mungkin akan lebih mudah menerima informasi dari pesantren gitu. Oke, mungkin itu untuk calon wali santri ataupun calon santri yang menonton podcast kali ini, silakan pantau terus website Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Mungkin nanti linknya ada di bawah. Iya, harus ini nanti harus di. Mungkin nanti linknya ada ditaruh di bawah. Iya. Oke. Mungkin cukup itu, Ustaz, yang saya tanyakan. Sebentar. Iya, terima kasih. Oke, mungkin
cukup sekian podcast pada kesempatan kali ini. Intinya untuk calon santri ataupun calon wali santri tetap pantau website Pondok Pesantren Padu Al Kamal. Mungkin itu saya sampaikan, terima kasih pada Ustadz Imam Ya, dan juga Ustadz sama-sama. Reza. Sama-sama Ustaz Rifai. Oke, mungkin semoga kedepannya nanti agenda PSB itu berjalan dengan seperti harapan. Amin, Ya. amin. Amin. Oke, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.